untuk presentasi kelas minat saya kali ini. Di kelas 11 semester 1 ini saya melakukan penelitian tentang judi online. Terus saya dibimbing oleh Pak Sigit, Pak Ahmad, dan Bosti. Perkenalkan, nama saya Ahmad dan saya akan menemani kalian untuk memberi pengantar judi online. Nah, latar belakang saya, kenapa saya memilih minat ini. Pertama, waktu itu ada nama apa sih? Ada game buatan Indonesia yang bernama PK Stop. Nanti saya jelasin. Nah, itu yang bikin memunculkan rasa penasaran. Nah, jadi inilah game yang membuat kenapa saya memilih minat penelitian tentang judi online, yaitu tentang game ini. Jadi saya tuh bukan main game sih, cuma nonton doang. Nah, di situ tuh bentar, dijelasin. Bentar aja. Jadi game ini merupakan game narasi gitu, game story. Nah, kita tuh sebagai ayah Benny, kepala keluarga. Nah, di situ tuh awal ceritanya tuh kita bukan sih, diperlihatkan bahwa eh, awalnya keluarga Ben ini kan keluarga yang harmonis gitu. Eh, ayah ayahnya tuh bekerja bisa bekerja dengan gaji yang masih normal, terus ibunya tuh sebagai memenuhi kebutuhan keluarga, terus anaknya bersekolah SMP kalau nggak salah. Nah, cuman di game ini tuh ada keluarganya tuh terancam bahaya. Pertama, gajinya diturunin. Terus kedua, kebutuhan keluarga itu makin naik. Terus yang ketiga tuh harga barang-barang pokok tuh juga makin naik gitu. Nah, si Ben ini jadi pusing nih. Nah, tiba-tiba ada temannya nih nge-WA gitu yang bisa suka menjam ke ke si Benny-nya itu. Nah, yang biasanya dia suka minjam, nama temennya itu siapa sih namanya? Yadi. Nah, si Yadi itu yang biasa suka minjam ke Benny, dia pengen naksir nih. Terus si Benny kan jadi curiga, kok bisa dapat uang segitu? Nah, katanya dia main jadi online gitu. Nah, jadi di sini Benny kan penasaran tuh. Salah, si Yadinya tuh ini menawarkan si Benny itu main judi online gitu. Nah, di sini ada dua jawaban. Eh, yang boleh ya tuh berarti kita menerima atau enggak. Nah, kalau misalnya kita menerima untuk bermain judi online, kalau tidak menerima bermain judi online berarti ada happy ending gitu. Terus kalau misalnya kita menerima tawaran untuk bermain judi online, nanti ada diperlihatkan gitu sistem algoritmanya gitu. Nah, di situ si Ben itu awalnya dia ngebet atau menaruh uangnya sedikit dulu aja 5.000, tapi ternyata dia dapat 8.000 gitu. Dan saya melihat ada pola judi online gitu kan. Kalau misalnya polanya sama kan berarti menang, kalau enggak kan hasilnya nol gitu. Nah, terus dia makin ketagihan lah, soalnya kan dapat uangnya juga banyak gitu pas awalnya. Cuman makin ke sini dia uang tabungannya makin dikit karena sering kalah terus. Terus level kecanduannya kan makin naik gitu. Terus si Jadi ini WA lagi gitu. eh Nawarin pinjol buat melakukan permainan judi online lagi gitu. Nah, di sini ada dua jawaban. Apakah si Benny ini mau menerimanya atau tidak? Nah, kalau tidak, ada happy ending lagi gitu. Jadi di sini si Benny-nya tuh menyadari kesalahan bahwa seharusnya jangan bermain judi online gitu. Nah, tapi kalau misalnya si Benny-nya memilih jawaban
ini apa dia oke, boleh bro, berarti kan menerima pinjol nih, nanti ada 4 bad ending yang nanti bisa cari sendiri atau enggak eh, main gitu kan. Ada bad ending itu misalnya dikejar rentenir, terus bunuh diri, ngejual organ, sampai memanfaatkan keluarganya gitu, memanfaatkan keluarga yang enggak gitu. Nah di situ muncul pertanyaan dari game itu, bagaimana sistem algoritma ini berjalan gitu judi online. Lalu kenapa judi online itu membuat banyak ketagihan. Nah, jadi keingintahuan terbesar saya itu mengenai judi online yaitu terkait dengan sistem algoritma dan psikologis. Apa sih tujuan penelitian kali ini? Yaitu menggali tentang eh, pengetahuan tentang judi online, dan sekalian juga pengen tahu gitu minat saya tuh bakal suka di bagian statistika atau tidak. Manfaat. Oke, untuk saya sendiri, saya jadi mengetahui tentang bahayanya judi dengan mengetahui logika algoritma judi online. Saya bisa melatih berpikir dengan kritis. Lalu manfaat untuk orang lain, dengan penelitian yang saya buat ini, orang lain jadi sadar dengan bahayanya judi online. Nah, pertama, saya akan menjelaskan singkat tentang algoritma judi online. Jadi algoritma judi online itu merupakan satu algoritma itu apa? Satu runtutan proses. Jadi algoritma judi online itu merupakan suatu proses atau runtutan oleh penyedia layanan judi online untuk mengatur hasil dari setiap permainan. Nah, jadi misalnya nih si bandar nih naruh algoritmanya seperti ini. Si bandar naruh kemenangan di awal dulu, lalu kalah di ronde selanjutnya berkali-kali. Terus nanti yang kedua tuh ada memberikan kemenangan dan kekalahan secara bergantian. Jadi nggak kelihatan tuh menangnya kalahnya di mana gitu. Jadi si pemain tuh jadi terus-terusan gitu penasaran, main-main terus, ternyata kalahnya lebih banyak. Terus ketiga, biasanya banda tuh naruh jackpot atau hadiah besar gitu, yang bikin si pemainnya ini pengen main terus-terusan. Kalau misalnya main terus-terusan pasti dapat hadiah banyak gitu. Tapi ternyata ronde selanjutnya malah dapat kekalahan besar secara terus-menerus. Nah, di sini ada apa ya? Sebenarnya banyak sih istilah judi online, cuman saya naruh tiga aja yang bisa saya pahami gitu. Pertama, ada tentang random number generator. Jadi angka ini merupakan angka yang dikeluarkan secara acak gitu. Tapi acaknya tuh ada algoritmanya gitu, ada batasannya. Contohnya, oh bisa. Saya ini apa? Ngipin linknya. Katanya ini nggak bisa. Kok nggak bisa? Atau orang aja. Nah, misalnya nih, kita di sini kan minimal angka 1, maksimal value 10 gitu. Nah, kita generate, nanti munculnya 10. Jadi angka yang dikeluarin cuma sampai 1 sampai 10. Nah, kalau misalnya ganti misalnya 8, jadi 10 gitu. Nah, nanti yang angka yang keluar tuh cuma 8 sampai 60 doang gitu. Nah, terus ada namanya host age. Jadi host age itu merupakan keuntungan yang didapat bagi penyedia layanan online.
Nah, kebalikannya host S itu adalah RTP. Jadi hadiah yang diberikan kepada si pemain. Jadi host S host S ini sama RTP itu dia berbanding terbalik gitu. Misalnya nih RTP host S itu kan mati hadiah yang diberikan kepada si bandarnya sekitar 5%. RTP itu 95%. Jadi lebih gedean RTP-nya dong berarti ke apa hadiah ke si pemainnya. Cuman ini bukan berarti sama main tuh pemain dapat hadiah segini terus. Ini cuman ATP itu bisa diraih kalau misalnya udah sampai ribuan ronde. Jadi cuman ATP ini bisa diraih cuman kalau dia berada di jangka panjang gitu. Dan setiap ribuan ronde itu pasti eh, si pemain tuh kalah 5%. Kenapa bisa gitu? Karena ada namanya tuh oh, volatilitas. Volatilitas. Volatilitas itu bukan hasil. Nah, jadi kalau volatilitas itu dia kan kalau ETP itu cuma bisa raihnya kan kalau misalnya jangka panjang. Nah, volatilitas itu dia muncul tuh angka-angka acak tuh atau menang kalah itu dengan itu. Nah, jadi si volatilitas itu yang menyebabkan kalah banyak sebelum mencapai ETP jangka panjang dan juga bisa menang besar, cuman setelahnya tuh kalah terus gitu. Nah, terus ada konsep statistik yang dipakai tentang peluang dan ekspektasi harapan. Jadi kan kalau peluang itu apa ya? Seberapa besar kemungkinan terjadi misalnya kan dadu. Jadi kalau contohnya tuh kalau dadu berapa eh, mata dadu yang keluar kalau misalnya 5 kan 1/6. Nah, kalau si ekspektasi harapan itu merupakan nilai hasil rata-rata dari si peluang itu. Misalnya nih kalau di judi eh, X itu apa total apa nilai kerugiannya gitu. Nah, misalnya nih, nah, contoh soalnya itu peluang menang itu per 1.000 taruhan. Nah, apa?
Terus nanti masuk ke namanya itu ekspektasi harapan. Jadi nilai apa sih? Dari hasil dikali dengan nilai peluang. Jadi percobaannya kan pemenang 1/1000 dikali dengan hadiah dikurangin nilai taruhan ditambah sama yang kalah. Eh, Nah, jadi total rata-rata kerugian pemain itu setiap rondenya tuh dia mengalami kerugian Rp500. Terus di sini juga yang dipakai dalam konsep statistik ke judi online itu ada distribusi peluang. Jadi distribusi peluang atau disebut dengan pseudo random distribution. Pseudo itu artinya semu, random kan acak, distribution distribusi. Jadi merupakan apa, distribusi nilai acak. Jadi komputer itu walaupun ngelakuin angka acak tapi tetap tetap aja ada apa hitungan matematisnya. Acak karena rumus. Nah, acaknya tuh berasal dari namanya tuh sheet. Nah, sheet ini yang akan memunculkan angka-angka acak. Nah, kalau misalnya sheetnya sama nih, misalnya sheet 10. Nanti kalau misalnya kita nunggu sheet 10, dia juga angkanya sama. Tapi kalau misalnya sheetnya ya 3, nanti angka yang keluar juga nanti beda gitu. Saya 3, 6, 1. Nah, jadi misalnya nih, tadi kan ada RNG kan, Random Number Generator. Nah, itu sebagai mesin. Nah, si mesin ini punya sheet biji yang ngeluarin angka-angka acak gitu. Nah, si distribusi ini dia ngeluarin si angka-angka acak tersebut gitu. Jadi itulah disebut namanya distribusi peluang. Nah, dari harapan untuk pemain tuh dia selalu negatif. Sedangkan kalau buat si bandarnya sendiri tuh selalu positif. Nah, di sini saya akan mencoba untuk mendemonstrasikan tentang eh, cara kerja algoritma judi online. Emang ini nggak bisa? Hah? Oh, ini bisa. Nah, ini ada angka acak nih. Nah, kita naruh kalau misalnya batas buat untuk pemain judi online itu misalnya 0,4 atau 0,5. Jadi kalau misalnya lebih dari itu 0,5 ke atas, nanti masih pemainnya yang menang terus-terusan. Ini misalnya batasnya 0,4 nih. Datanya ada 100. Ya kan random tuh. Dan sebenarnya sih kebanyakan kalah. Terus kita drag. Nah, kalau misalnya dia kalah dia min 50, tapi kalau menang dia 100. Terus ada nilai kumulatif. Jadi nilai kumulatif itu apa ya, jumlah data dari misalnya data satu tambah data 2 ditambah data 3 gitu. Pakai apa? Pakai fungsi sum. Nah, lalu nanti kita lihat eh,
apa total kemenangannya sama total kalahnya. Satu sampai 100. Nah, jadi kalau misalnya kita pakai nilai batas 0,4 berarti 40% pemain yang menang, 60%-nya bandar yang menang. Jadi di sini pemain kalah 63 kali dan menang 37 kali. Terus saya mau demo yang satu lagi, cuman kayak waktu nggak cukup. Jadi langsung aja ke yang lain. Nah, jadi apakah angka acak itu diatur? Sebenarnya sih enggak. Eh, iya. Jadi angka acak itu dibuat dengan algoritma yang tadi angka semu yang dikeluarin sama si tadi. Jadi ada nilai batasannya. Nah, jadi misalnya nih ada angka acak. Dia dikeluarinnya sama komputer yang nentuin menang kalah. Nah, nanti sama si bandar ini pakai batas yang tadi 0,4 biar bisa nentuin peluang rata-rata menang pemain sama bandarnya. Jadi hasil akhirnya tuh kombinasi keduanya komputer sama bandarnya dan tentuin diskusi menang kalahnya dalam waktu jangka panjang. Nah, selain dari liciknya teknik ini dari bandarnya, ada juga yang bikin licik yaitu psikologisnya. Nah, kondisi psikologis pemain saat bermain judi online itu sama waktu dia bermain judi online, dia ngeluarin sedikit taruhan, tapi dapat menang banyak atau dapat menang besar. Nah, terus dia mikir kalau misalnya menang berkali-kali pasti dapat hadiah yang lebih besar, yang berkali-kali lipat. Nah, tapi makin lama kan makin kalah terus gitu. Tapi si pemain ini agak istilahnya agak bodoh. Jadi si pemain ini nggak kualat gitu. Jadi dia coba lagi. Istilah itu namanya nirmis hampir menang. Nah, kenapa bisa terjadi? Pertama, eh, judi online itu benar sangat mudah ditemukan gitu di internet sekarang. Apa-apa sekarang website resmi aja suka muncul judi online gitu. Terus ekonomi yang kurang. Biasanya kalau ekonomi kurang pengen dapat uang cepat dari judi online. Terus ada juga pengaruh sosial. Kayak yang tadi, game itu kan tadi gara-gara pengaruh sosial juga. Jadi eh, teman yang bermain judi online itu sangat berpengaruh kepada si Benny tadi. Terus eh, kemenangan kecil yang sering. Nah, biasanya kalau judi online kalau kita dapat menang-menang tapi dengan nilai kecil, bikin adiktif yang membuat si pemain ini malah ketagihan.
sama kurangnya edukasi tentang probabilitas. Nah, gimana sih cara cegah judi online? Pertama, kita harus akui dan sadari tentang masalahnya gitu, bahwa saya pernah bermain judi online. Terus kedua, blokir akses. Kalau bisa, eh, kita jangan pernah cari. Yang kedua, kalau bisa, kalau kan judi online itu suka muncul kayak phishing gitu, pakai blokir edge. Nah, terus yang ketiga tuh kita harus cari hobi yang positif atau kesibukan yang positif itu. Jangan judi online terus. Terus yang keempat, kalau misalnya nggak bisa ditanganin dengan baik, coba cari dukungan sosial atau enggak ke psikiater. Kelima, kalau sudah susah gitu buat ngilangin adiktifnya judi online, bisa dengan terapi dan obat-obatan. Kuncinya adalah tobat. Refleksi. Saya terhadap penelitian ini. Saya sendiri suka dengan sistem algoritmanya gitu, unik aja gitu. Buat nyari-nyarinya gitu juga seru. Tapi kekurangannya itu saya tuh mesti rada agak bingung sama hubungannya tadi RNG dengan peluang itu. Maka saya tadi nggak jelasin banyak di situ. Jadi sekian, terima kasih. Saya buka ruang diskusinya. Jadi, eh, oh aku nggak expect sih apa Ahmad dari game yang tadi Pikabu itu karena aku juga pernah nonton kan orang yang ini ya apa gamenya efektif banget gitu kesel sama si Benny dari ada happy ending bad ending cuman nggak expect dari game itu latar belakangnya bisa bisa jadi penasaran sama algoritma dari game judul online sendiri jadi apa ya kelihatan gitu asal ini dari mana terus akhirnya nyampe ke sini jadi masih sejalan sama minat-minat kamu yang kemarin terus mungkin buat apa ya buat pertanyaan nih kira-kira ini apa untuk sistem apa ya untuk sistem judi online yang seperti tadi itu seperti algoritma itu apakah judi online tanda kutip itu bisa diubah menjadi sistem yang lebih adil atau memang judi online sendiri dari pembuatannya memang udah nggak adil gitu. Oh, oke. Jadi si bandar online ini emang dasarnya tuh apa memperlakukan kepada si pemain itu nggak adil gitu. Pasti walaupun tadi yang dari RTP ini udah gede, tapi kan dia nggak cuma sekali menang, bukan sekali ronde gitu, tapi berapa ribuan kali, lalu dia bisa dapat pengembalian uang pada pemain itu sekitar segini gitu. Nah, tadi ada kan ada batas nilai gitu pas demo Excel tadi. Nah, itu tuh nggak pernah lebih dari 0,5 atau enggak 50% gitu. Soalnya kalau misalnya 60% itu menangnya buat pemain, yang rugi tentu bandarnya dong. Jadi ada nilai batasnya itu yang menentukan menang kalahnya. Sudah terjawab? Jadi memang apa judi online itu apa dari awalnya itu memang udah nggak adil ya sistemnya dibuatnya. Emang nggak adil. Oke, terima Emang kasih. apa penipuan itu, bukan taruhan. Gimana ya? Boleh. Oh ya. Jadi apa ya? Saya sudah lihat di internet tadi menurut salah satu sumber dari Kompasiana 1 Juli 2024 itu negara kita penghasil judol terbanyak gitu banyak masyarakat yang terkena dampaknya. Nah, pertanyaan saya apa yang membuat negara kita itu salah satu jadi tren judulnya itu terbanyak gitu di dunia? Eh, Sedikit pengetahuan dari saya itu
Indonesia sendiri itu apa ya? Kebanyakan yang kan banyak jutaan pemain Indonesia yang pemain judi online kan. Itu katanya sih rata-rata pemain kalangan bawah gitu, maksudnya yang ekonomi rendah, pendidikan dikit. Dia dapat pendidikan itu nggak terlalu banyak gitu, jadi rendah. Nah, jadi soal tentang probabilitas gitu yang tentang menang kalahnya itu judi online dia tidak mengetahui gitu. Jadi itu. Kamu tuh Ya. Hmm. Bener. Ya waktu itu saya mikir kayak gitu tuh. Kalau misalnya kita bikin akun kan pasti dapat menang awal kan. Nah, tapi kadang-kadang eh, si apa ya providernya adminnya tuh tahu bikin akun baru terusan gitu. Dia bisa blokir aja segitu aksesnya. Ada ini apa lokal hostnya gitu. Nah, terus apa ya gitu. Nggak selamanya menang terus biasanya kan Oppo dikasih biasanya nih tuh di online kan suka dikasih menang terus-terusan itu. Tapi adanya kan bisa random. Ada yang ngasih hadiah besar, ada yang ngasih hadiah kecil gitu. Kayak gitu. Bisa. Ambil langsung di rekening. Ya pasti kan waktu itu kan apa suruh apa nanti isi rekening kan itu langsung ambil gitu. Pasti. Oke, persilakan pasti untuk memberikan komentar. Ya, oke. Baik, terima kasih Ahmad. Dari Ibu cukup. Alhamdulillah Ahmad apa ya cukup waktu untuk menyajikan asetnya. Hanya mungkin tadi sedikit aja. Mungkin apa pada saat demo ya itu representasi akhir harusnya bisa dikasih lihat tuh ya kalau misalnya kita ngambil batas 0,4 dalam apa trial misalnya 100 kali. Tadi kan baru secara ininya aja ya, baru secara hitungan frekuensinya aja. Nah, kalau bisa disajikan dalam bentuk apa diagramnya mungkin akan lebih audiens bisa lebih paham gitu ya. Sama tambah lagi misalnya ambil yang 0,5, nah itu juga seperti apa. Jadi kelihatan apa dengan batas yang sudah ditentukan oleh si house age-nya mau berapa ribu kali pun si pemain mencoba ya dia nggak akan menang gitu. Tapi ya alhamdulillah mostly apa Ahmad bisa menangkap inti dari apa yang kita apa pelajari bersama. Mungkin cukup dari Ibu seperti itu. Oke, Bu. Terima kasih atas komentarnya, Bu. Oke, terima kasih sudah mendengarkan presentasi saya dengan baik. Ada orang tua nggak? Apa? Ada. Silakan Pak Denny untuk memberikan komentar. Terima kasih. Sebenarnya cukup sih dari kami juga. Mungkin terima kasih buat guru-guru yang sudah membimbing Ahmad. Karena ini juga bahasan yang saya juga kurang mengerti ya. Mungkin itu aja sih. Terus. Menarik banget yang pasti dari Ibu
suka nih dari betul tadi yang Marty sampaikan. Idenya kayak simple, tapi kamu bisa menjelaskan dengan detail apa di balik ide simple itu. Bagus itu. Baik, tutup. Terima kasih atas komentarnya dan juga pertanyaan yang diberikan kepada saya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bu Helmi udah ada tadi. Ya udah ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini nama saya Marty Ahmad Utamijaya. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan hasil dari penelitian kelas minat saya yang berjudul Pengelolaan Keuangan bagi Remaja. Di sini saya dibimbing oleh Bu Helmi untuk membuat sebuah metode dan juga sebuah mindset di mana anak-anak remaja tuh bisa membangun dan mempersiapkan masa depan mereka secara finansial tanpa menghamburkan masa-masa SMA mereka. Di sini untuk topiknya sendiri ada 3 topik utama yang bakal saya bahas dari keseluruhan penelitian saya. Yang pertama adalah pola konsumsi Gen Z, terus ada arti dari investasi, dan yang ketiga adalah opsi tabungan. Di sini ada papernya, cuman panjang, jadi saya nyoba untuk dikompres di slide ini. Baik, saya mulai dari latar belakang dulu. Di sini saya awal tuh berawal dari minat saya pada bidang finansial dan juga manajemen. Di situ saya nyoba ngulik-ngulik lagi, terus saya menemukan satu satu bisa dibilang satu ilmu, yaitu ilmu pengelolaan keuangan. Di sini saya mencoba untuk melihat dari secara dari lensa pengelolaan ini tentang bagaimana para Gen Z ini mengelola uangnya. Kemudian di situ saya juga mencoba untuk mewawancarai kira-kira sekitar 10 responden yang anonim dari umur 15 tahun sampai 18 tahun. Nah, di sini saya menemukan 3 tantangan utama. Yang pertama adalah salah satunya adalah budaya konsumtif Gen Z yang bisa dibilang tuh dipengaruhi oleh media sosial dan budaya populer. Jadi kenapa sekarang di TikTok itu banyak banget affiliate links, di Instagram banyak link-link di bio dan sebagaimananya. Itu adalah salah satu tanda bahwa generasi Z itu punya perilaku konsumtif yang sangat
bergantung pada barang-barang yang dalam tanda kutip tuh dikomodifikasi. Mungkin untuk teman-teman yang udah pernah mendengar bedah buku saya yang terakhir kali, itu juga menjambung dengan salah satu tantangan ini. Kemudian yang kedua adalah literasi keuangan rendah. Dari semua responden yang saya wawancarai, hanya sekitar 4 responden yang sudah mengetahui dan hanya 2 responden yang sudah mengerjakan pengelolaan uang, mau itu dari berbagai metode. Jadi bisa dilihat bahwa ke literasi keuangan di Indonesia untuk para remaja itu masih sedikit. Kemudian yang terakhir adalah ini dana darurat. Saya bertanya-tanya juga kepada responden-responden saya, apakah ada saat-saat di mana mereka sangat membutuhkan uang dan mereka kebanyakan itu punya memori buruk dengan COVID-19, di mana pada saat itu ekonomi dunia sedang down, sedang runtuh, dan kehidupan sumber penghidupan keluarga mereka banyak yang hilang. Dan dari situ saya saya mengedepankan dan meng-highlight kepentingan dari dana darurat. Jadi dari tiga tantangan itu saya membuat penelitian untuk membuat sebuah panduan mengenai pengelolaan uang, jajan, dan tabungan untuk remaja. Penelitian ini mencakup tadi latar belakang pentingnya tabungan, kemudian juga bagaimana cara pengelolaan uang jajan, dan ada juga nanti opsi dan juga pilihan investasi. Awalnya ya saya itu lebih ke arah investasinya, investasi ada apa aja dan sebagainya. Namun makin kesini dan makin berjalan penelitiannya, saya sadar kalau ternyata saya lebih minat kepada observasi perilaku konsumtif, dan saya lebih minatnya ke pengelolaan keuangan. Itu kenapa akhirnya saya ganti fokus penelitian saya jadi bagaimana cara membangun mindset dibandingkan opsi-opsi investasi. Di sini tujuan penelitiannya seperti yang tadi, dan manfaatnya pertama bagi para remaja supaya mereka bisa mengerti literasi keuangan dan bisa menjadikan penelitian ini sebagai panduan. Kemudian untuk secara akademik saya ingin agar penelitian ini tuh bisa bisa direkomendasikan kepada institusi akademik dan mereka bisa mempertimbangkan untuk memasukkannya ke dalam kurikulum. Metodologi penelitiannya ada 2, yaitu analisis studi dan juga wawancara. Topik yang pertama saya bahas adalah arti dari investasi. Jadi apa sih arti dari investasi itu? Karena investasi itu bukan cuma dari uang, tapi juga dari mindset dan juga dari kesehatan, bisa dari berbagai hal. Di sini saya ambil dari 2 buku yang pernah saya tunjukkan di saat pertama kali presentasi kelas minat. Yang pertama di sini ada buku A Dog Called Money dari penulis Bodo Schäfer yang bilang bahwa tabungan pribadi itu bisa menanamkan modal dengan tujuan mendapatkan keuntungan di masa depan. Jadi dalam buku ini tuh lebih ke secara materialnya, bagaimana jika kita menabung dan dalam tanda kutip juga berinvestasi, banyak dari hasil tabungan itu akan bertambah nilainya di masa depan dan akan berguna untuk untuk diri kita di masa depan. Nah, dari sini juga ada unsur-unsur mengenai pengelolaan resiko dan peluang secara bijak, kemudian menanamkan kebiasaan menabung dan berinvestasi secara konsisten. Jadi yang bakal saya tekankan itu tadi konsisten dan kebiasaan itu. Kemudian saya juga ambil dari buku Amartya Sen yang Development as Freedom. Dalam buku ini dia lebih ke mindset bagaimana tabungan dan investasi itu bisa memberikan manusia kebebasan yang lebih bagaimana, karena nanti jika kita punya target, kita punya mimpi-mimpi, dengan menabung, dengan berinvestasi, hambatan untuk mencapai target itu
akan semakin sedikit. Jadi seperti rantai ekonomi yang rantai ekonomi yang terikat dengan tangan kita tuh bisa lepas. Salah satunya dengan investasi. Nah, dari arti investasi yang sudah tadi saya berikan, di sini saya ingin memberikan opsi-opsi tabungan. Kan tadi kalian udah tahu kan apa pentingnya investasi. Sekarang kira-kira kalau misalkan udah punya semangat, gimana cara buat mengelola keuangan kalian? Mungkin jangan ini dulu deh, jangan kita mikir mau investasi kemana, tapi nabung aja deh. Nabung gimana caranya? Nah, di sini dari semua wawancara dan juga semua studi pustaka yang sudah saya lakukan, saya akhirnya menjurus kepada 3 metode utama, yaitu 3 metode tabungan ini. Karena pertama, remaja itu kebanyakan belum punya sebuah tanggung jawab untuk dalam tanda kutip menafkahi atau memenuhi kebutuhan pribadi atau keluarga. Oleh karena itu, cara pengelolaan keuangan mereka itu lebih fleksibel. Di sini ada 3. Yang paling pertama ini adalah salah satu metode tabungan yang paling sederhana dan paling banyak dikutip dalam buku-buku yang sudah saya baca untuk penelitian ini, yaitu tabungan amplop 50-30-20. 50-30-20 ini misal adalah pembagian uang sesuai dengan kebutuhan mereka. 50% itu untuk kebutuhan jangka panjang, 30% itu untuk kebutuhan jangka pendek, dan 20 itu untuk kebutuhan sehari-hari. Kebutuhan ini masing-masing orang memang punya targetnya sendiri. Cuman dengan metode seperti ini, kalian jadi lebih mudah untuk memprioritaskan target-target kalian. Kemudian ada juga soft saving yang sekarang tuh lagi marak terjadi di kalangan Gen Z, terutama di internet. Soft saving sendiri itu menurut saya adalah ada satu metode yang yang terbalik dari pertanyaan saya yang tadi di awal, apa itu dana darurat? Karena soft saving sendiri itu menghilangkan keharusan untuk menabung untuk untuk keadaan darurat dengan jadi dia tuh lebih ke mindset yang konsisten. Tidak darurat itu mereka punya mereka punya nilainya yang lebih besar dibandingkan soft saving, karena soft saving ini benar-benar kalian menabung secara konsisten dari uang jajan yang memang tidak terpakai. Misal kalian punya budget 30.000 untuk makan di luar, tapi ternyata yang kalian pakai itu cuma 20.000. Nah, 10.000 sisanya itu bisa dimasukkan ke dalam tabungan kalian. Jadi di hal-hal yang terkecil, mau itu biaya parkir, mau itu apapun kembalian, itu bisa dimasukkan ke dalam tabungan kalian. Dan itu adalah metode dari soft saving. Mereka tidak mempunyai target yang besar, tapi mereka menabung untuk hal-hal kecil. Yang terakhir itu adalah aplikasi keuangan. Aplikasi keuangan contohnya adalah ini ada contohnya namanya adalah Money Manager. Money Manager itu di sini kalian bisa sesuaikan dengan kalender kalian. Di sini kalian bisa masukin eh, budget kalian, atau di sini dibilangnya income kalian berapa, pendapatan kalian berapa, kemudian berapa banyak yang akan kalian pakai dan apa buat dipakai untuk apa saja. Di sini juga nanti akan dihitung keseluruhannya dan dilihat kira-kira kalian paling boros di mana. Jadi dengan kemudahan dari teknologi digital, kalian bisa memperkirakan dengan akurat bagaimana kira-kira saya bisa mengelola uang dan bagaimana cara saya untuk mengetahui saya borosnya di mana. Itu bisa lewat aplikasi keuangan. Ini kalau misalnya ada yang penasaran, nama aplikasi keuangannya Money Manager. Nah,
Tadi sudah dari tabungan. Sekarang saya ingin tekankan ke hal yang lebih simpel, yaitu tentang pengelolaan keuangan. Setelah saya berbicara dengan 10 responden kemarin, akhirnya saya menemukan satu metode pengelolaan uang yang tidak paling simpel dan bisa diikuti oleh semua remaja, yaitu eh, pembagian secara jangka panjang dan juga jangka pendek. Kemarin saya ngobrol-ngobrol sama salah satu responden. Dia bilang dia punya keinginan jangka panjang yang banyak banget. Dia pertama dia pengen kuliah ke luar negeri. Kedua dia pengen punya koneksi sama orang luar negeri. Ketiga dia pengen punya bisnis di luar negeri. Nah, itu kan kalau untuk ini ya, kalau untuk sekarang nih kerasanya tuh mustahil gitu, hampir mustahil karena kita belum punya persiapan ilmu apa-apa, tapi mimpi kita banyak dan jauh gitu kelihatannya. Tapi dengan pengelolaan uang seperti ini kita bisa ngelihat kira-kira nih saya pengen kuliah di luar negeri, tahapannya seperti apa lewat jangka panjang ini. Pertama, saya harus misal ikut bimbel, ikut les bahasa Inggris misal. Nah, dari situ kita bisa memasukkan kira-kira budget kita berapa. Misal untuk les itu apakah bakal dibayar sama orang tua atau kita harus nabung sendiri. Itu lewat jangka panjang. Terus nanti kita dari situ kita baru kumpulin lagi pendapatan kita berapa yang kira-kira bisa kita pakai untuk jangka panjang dan apakah cukup untuk jangka pendek kita. Jangka pendek kita itu bisa ke hiburan, keinginan dan rencana-rencana kalian yang misal bisa dibilang lebih pendek, misal dalam jangka waktu 1 bulan. Nah dari situ jadi kalian punya visi tentang apa yang mau ditabung, tapi juga kalian tidak bisa dibilang tuh tidak pelit lah sama diri kalian sendiri. Jadi kalian masih bisa main-main, kalian masih menikmati masa remaja kalian, tapi kalian juga tetap punya mindset untuk di masa depan. Ya, jadi kesimpulannya adalah di sini saya juga buat infografis. Nah, jadi di sini kesimpulan dari semua penelitian saya adalah bahwa pengelolaan keuangan Gen Z di Indonesia itu dipengaruhi oleh gaya hidup digital dan juga perilaku yang konsumtif karena media digital itu. Jadi kebanyakan remaja itu seringkali mengedepankan konsumsi sosial dan hiburan sehingga seringkali mengedepankan kepuasan jangka pendek dibandingkan prioritas untuk menabung. Oleh karena itu, menurut saya dibutuhkan sebuah edukasi mengenai literasi keuangan yang fleksibel dan juga bisa dibilang menggunakan metode yang digital sehingga lebih interaktif kepada anak muda. Udah, mau difoto? Udah. Yuk. Baik. Sekarang kita masuk refleksi ya. Jadi untuk saya akan membandingkan penelitian ini dengan penelitian saya yang kemarin. Penelitian saya yang tentang teknik pemasaran Forex Coffee dan juga Tomorrow Coffee. Perbedaannya yang paling mencolok adalah untuk penelitian saya yang kemarin, saya lebih banyak studi pustakanya. Saya lebih banyak observasi melewati lembaran-lembaran file, lembaran-lembaran buku. Jadi di situ saya bisa saya punya keahlian untuk bisa meneliti sebuah paragraf, saya bisa meneliti sebuah tabel. Dari situ saya punya saya tumbuh kemampuan analisis data. Sedangkan kalau yang sekarang saya lebih banyak observasi sosial. Saya melihat dan mewawancari teman-teman saya, mereka gimana aja nih uang kalian berapa yang dikasih per bulan atau per minggu.
terus kalian pakai apa aja, terus kalian punya ini nggak, punya plan nggak, uangnya mau digimanain. Dan dari situ ada kelebihan dan kekurangannya. Untuk penelitian kemarin, kelebihannya adalah karena saya punya lebih banyak data, jadi eh, dalam tanda kutip tuh penelitian saya yang kemarin itu lebih faktual karena dia data-datanya tuh akurat lah. Saya dapetnya juga dari banyak sumber dan saya menggunakan metode triangulasi data sehingga bisa saya cek and recheck dari masing-masing ininya. Cuman kekurangan dari penelitian kemarin adalah saya kurang apa ya? Saya kurang mengedepankan tadi apa observasi sosial saya karena saya nggak tahu apa saya tidak melihat perilaku orangnya. Jadi kalau misalnya yang penelitian kemarin saya lihatnya dari produsen. Nah, giliran sekarang saya lebih banyak untuk mengobservasi orang-orang, ya mengobservasi orang-orang teman-teman di dekat saya dan dari situ saya punya apa ya? Saya punya satu rasa, saya punya dalam tanda kutip lebih peka gitu terhadap keinginan-keinginan dan juga kebutuhan-kebutuhan konsumen. Jadi penelitian sekarang lebih banyaknya ke arah konsumen. Dari situ mungkin kekurangan ini adalah saya tidak menemukan apa ya? Saya tidak menemukan sumber yang signifikan dari studi-studi pustakanya. Kalau buat dibandingin sama studi yang kemarin lebih banyak dan lebih datanya lebih banyak yang kemarin. Sedangkan yang ini kebanyakan saya ngambilnya dari jurnal juga cuma 5 atau 6, kemudian sisanya itu artikel. Jadi saya bisa dibilang kurang percaya kalau misalnya lewat artikel. Nah itu mungkin adalah refleksi dari penelitian kali ini. Terima kasih pada pertanyaan. Oke. Eh, Memberikan masukan. ada. Ya, Ibu Helmi silahkan untuk memberikan masukan. Oke, tadi sempat nyasar dulu sih nih masuk Zoom-nya. Terima kasih Bu Ayu dan ibu yang lain di sini ya. Ada Teh ini, ada Kang Zam, ada Mas Iqbal, ada Teh Helen juga, ada Teh Frida, dan Marti juga. Kalau dari saya mungkin pertama kesan saya ya bareng sama Marti di sini ya. Menurut saya Marti datang dengan pertama dia membaca sebuah buku gitu ya. Jadi ada ketertarikan yang mungkin saya rasa sangat menarik gitu. Jadi dia dari baca buku, terus dia datang, dia pengen tahu ini dan mengeksplor hal-hal yang apa ya, menurut saya itu memang perlu diketahui oleh uh, anak-anak gitu ya. Saya ngomongnya anak-anak ya karena seusia anak saya, anak-anak seusia Marti ini. Dan yang membuat saya juga merasa melihat ini tuh Marti punya potensi yang besar gitu ya. Dan ketertarikannya itu uh, dia coba untuk melihat dari sisi realnya seperti apa. Nah makanya saya mengencourage Marti itu, ayo Marti coba interview, bikin survei, bikin research karena ini adalah real gitu. Kalau dari buku itu kita dapetin sesuatu yang mungkin bisa membawa mindset kita ya. Tapi kalau kita lihat dan datang langsung tanya gitu, itu benar-benar real yang terjadi. Dan kita bisa melihat mungkin banyak hal-hal yang belum tergambar dari buku-buku itu gitu. Baik. Jadi menurut saya ini cukup apa ya, cukup komprehensif. Jadi nanti berangkat juga dari apa yang dia baca, apa yang dia pahami, kemudian dia coba lihat the real condition seperti apa, teman-temannya sendiri seperti apa. Nah, kemudian mengkombinasikan itu sampai tadi keluar juga kesimpulannya bahwa ternyata memang literasi keuangan ini uh, penting banget. Tapi bagaimana cara literasi keuangan ini juga bisa diterima oleh anak-anak Gen Z ini seperti apa? Nah, Marty bilang, oh ini mungkin kita masuknya dengan cara digital. Karena digital itu selain jangkauannya luas, dia juga bisa
mudah diterima untuk anak-anak seusia Gen Z ini. Jadi harapannya sih nggak cuma berhenti sampai di sini gitu ya Martin. Mudah-mudahan ini juga bisa dikembangin, ditularin ke teman-temannya semua bagaimana memahami literasi keuangan. Karena memahami literasi keuangan ini nggak cuma penting buat orang-orang yang dewasa ya gitu. Justru dari yang sekarang ini kita bisa tahu bahwa oh ternyata uang itu bukan sesuatu yang hal yang sangat apa ya sangat jauh gitu ya. Itu tuh sesuatu yang dekat gitu dan jumlahnya tuh nggak harus besar, jumlahnya kecil itu juga kita bisa atur, kita bisa manage gitu. Kalau dari saya situ ya dan saya open gitu kalau misalkan ada teman-temannya Marti juga pengen belajar atau nanti pengen tahu lebih banyak tentang produk-produk keuangan itu saya akan sangat welcome untuk sharing juga. Mungkin itu kali ya tanggapannya ya Bu ya. Kalau saya sih Marti cukup tadi ya komprehensif untuk melihatnya. Terima kasih. Terima kasih Bu. Ya, oke, terima kasih Bu Helmi. Saya persilahkan orang tuanya Malti, Bu Helen ya, ada Bu Helen ya, silakan. Ya, terima kasih Bu Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada guru-guru yang telah membimbing Marti selama ini. Kalau Bunda harap nanti Marti bisa mempraktekkan dalam real life ya, dalam kehidupan sehari-hari gitu. Dan mungkin ada sedikit tambahan, tadi Bunda tidak mendengar ada untuk bagian yang zakat infak sedekah. Kalau menurut Bunda semenjak remaja juga mungkin sudah bisa dibiasakan untuk menyisihkan sebagian uang saku atau dananya itu untuk tadi untuk zakat infak dan sedekah gitu. Jadi nanti mungkin setelah dewasa juga sudah terbiasa. Itu aja sih sedikit tambahan gitu. Dan semoga bisa dipraktekkan di sehari-hari ya Marti ya. Baik, terima kasih Bu Ayu. Baik. Terima kasih atas semua saran dan juga komentarnya. Terima kasih untuk Bu Helmi sudah bisa membimbing saya dalam kelas minat kali ini. Terima kasih untuk Bunda udah support juga dan udah memberikan komentar. Saya tutup presentasi kali ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Linknya Sofi sudah tersedia. Berarti yang satu lagi kita undur ke minggu depan ya. Siapa satu lagi? Iya. Nggak cukup waktunya. 25 menit itu nggak cukup, kalian tuh panjang. Tes. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maria Satiwan dari Tanajaya. Di kelas minat kali ini saya ingin mempresentasikan mengenai topik lucid dream. Nah, sebelum masuk ke lucid dream sendiri, saya ingin menceritakan latar belakang mengapa saya memilih lucid dream sebagai topik kelas minat saya. Jadi sebenarnya dasarnya itu karena saya penasaran aja. Tapi karena ada experience juga sebenarnya. Jadi karena saya selalu penasaran bagaimana pikiran kita bisa tetap sadar bahkan ketika kita seharusnya beristirahat. Saya juga terkadang menyadari bahwa saya sedang bermimpi saat mimpi itu terjadi yang membuat saya bertanya-tanya bagaimana otak bisa mengenali kondisi tersebut. Tujuan dan manfaatnya itu untuk tujuan
ada menjelaskan mekanisme ilmiah di balik lucid dreams. Yang kedua, membedakan lucid dream dengan mimpi biasa. Dan yang ketiga, meningkatkan rasa ingin tahu dan kesadaran. Apa manfaat dari saya presentasi di sini? Yaitu yang pertama, memperluas wawasan mengenai lucid dream dan hal-hal terkaitnya. Nah, sebelum masuk ke lucid dream sendiri, saya ingin memperkenalkan tentang the stages of sleep. Jadi, selain belajar tentang lucid dream, di sini saya juga mengenai tentang tidur. Jadi, itu saja saya pelajari. Nah, di stages of sleep ini, kita tuh selama tidur tuh ada 2 stage, ada 2 tahap. Yaitu ada REM atau Rapid Eye Movement dan Non-Rapid Eye Movement atau NREM. Nah, di stages of sleep ini ada sekitar 4-5 stages. Saya buatkan saja bagannya. Di sini ada stage 4. Stage 4, 3, 2, dan 1. Dan di sekitar sini itu kita bangun. Nah, semakin ke bawah, si stages of sleep ini, semakin kita pules tidurnya, semakin deep sleep gitu. Nah, rapid eye movement itu berada di sekitar stage 1. Di sini REM. 2 sampai 4 ke bawah, 2 sampai 3 ke bawah itu termasuk NREM. Nah, sebenarnya apa yang membedakan REM dengan NREM itu? Gitu, ya itulah. Jadi kalau REM itu dia tuh untuk memproses emosi, mengelola memori, dan menstimulasi fungsi kognitif dan kreativitas, ditandai dengan pergerakan mata yang cepat dan aktivitas otak yang tinggi. Jadi ketika REM ini, kita tuh saat tertidur akan mempunyai rapid eye movement. Jadi beneran kayak pas tidur, mata kita kayak gerak-gerak gitu. Ini kita berada di fase REM. Sedangkan kalau NREM itu terdiri dari 3 tahap yang berfungsi untuk pemulihan fisik tubuh, seperti perbaikan jaringan, pembangunan otot dan tulang, serta penguatan sistem kekebalan tubuh, dan memungkinkan tubuh untuk beristirahat sebelum memasuki fase REM. Jadi kalau misalnya kita jadikan persen, ini tuh 25%, ini 75%. Jadi ketika kita tidur tuh, ada kalanya kita masuk ke NREM, ada juga kalanya kita masuk REM. Dan jangkanya tuh selisih 90 menit. Nah, kalian pernah ketika kita bangun tidur pernah ngerasa kayak capek nggak sih, kayak ke drain gitu, terus kayak ngerasa emosi kita nggak stabil. Nah, itu bisa terjadi karena mungkin REM dan NREM kalian tuh tidak stabil, kayak gitu. Misalnya kalian cuma tidur 3 jam gitu. Ini kan kalau misalnya NREM-nya nggak cukup, itu juga bisa kayak berarti kalau misalnya NREM nggak cukup, kita nggak dapat pemulihan fisik yang stabil dan full gitu. Begitu juga dengan REM, regulasi emosi kita juga tidak stabil jadinya. Baik. Nah, kita akan masuk ke lucid dream itu sendiri. Lucid dream adalah kondisi saat seseorang menyadari bahwa dirinya sedang bermimpi ketika mimpi tersebut sedang berlangsung. Dalam mimpi ini, orang tersebut mungkin memiliki kesadaran penuh dan bahkan bisa mengendalikan jalannya mimpi. Jadi, di experience saya sebelumnya tuh, saya kira lucid dream itu tuh bukan orang yang bisa mengendalikan mimpi tersebut gitu. Tapi ternyata saya salah. Lucid dream sendiri itu tuh bisa hanya dengan kayak kita menyadari mimpi, kita sedang bermimpi gitu. Tapi sampai saat ini saya belum bisa mengendalikan mimpi sih. Nah, terus apa bedanya lucid dream dengan mimpi biasa? Yang pertama, mimpi biasa itu tidak sadar sedang bermimpi. Lalu kalau lucid dream itu sadar sedang bermimpi. Jadi mungkin maksudnya, mungkin kita bangun-bangun kayak kita ada kayak ingatan kayak, oh kayaknya aku pernah ngerasa mimpi ini, tapi mungkin samar-samar gitu ingatnya. Sedangkan kalau lucid dream itu kita kayak jelas, dengan jelas, it's vividly
ada gitu. Dan itu biasanya lebih jangka lama ingatnya. Yang kedua, mimpi biasa itu tidak bisa dikontrol atau passive observer. Sedangkan lucid dream itu ada beberapa orang yang bisa mengontrol jalanan mimpi atau bahkan mengendalikan si mimpi tersebut. Mimpi biasa itu dalam fase rapid eye movement. Kalau lucid dream itu dalam fase REM movement, tapi itu kayak agak menyerempet ke awake. Jadi ada terdapat kesadaran gitu. Nah, kenapa bisa terjadi lucid dream? Biasanya terjadi ketika bagian otak yang bertanggung jawab untuk kesadaran diri, yaitu prefrontal cortex, itu aktif selama fase tidur REM. Nah, nanti saya akan menjelaskan neural activity yang terjadinya. Lalu yang kedua itu jadwal tidur teratur atau memiliki imajinasi yang tinggi, seperti yang saya jelaskan tadi ya. Lalu yang ketiga ada gangguan tidur. Terbangun sebentar selama REM. Nah, sedikit cerita, waktu itu saya demam dan saya tuh mengalami lucid dream, di mana saya tuh dengan jelas melihat kayak sekitaran saya gitu. Tapi saya tahu bahwa saya sedang bermimpi. Dan ketika saya bangun, saya ngerasa bisa melanjutkan mimpi tersebut. Dan benar saja, ketika saya tidur lagi, mimpi tersebut lanjut. Saat saya lihat jam, saya pikir saya sudah tidur selama berjam-jam. Taunya saya hanya tidur selama 5 menit. Dan itu membuktikan bahwa waktu dalam dunia mimpi dan dunia nyata itu tidak absolut. Jadi otak memiliki ruang waktunya sendiri gitu. Nah, sekarang saya akan ke bagian what happens to our neural activity during lucid dream. Di sini saya akan menggambar otak. Mungkin nggak kelihatan kayak otak, tapi ya udahlah ya. Di sini ada spinal cord. Nah, yang bertanggung jawab atas kesadaran dan mimpi itu bagian sini, prefrontal cortex, atau bisa disebut PFC. Nah, di prefrontal cortex ini terdapat 3 bagian lagi. Ada namanya dorsolateral, ada yang namanya ventrolateral, dan juga ada yang namanya orbitofrontal. Aduh, lupa ya. Di sini ada tadi apa? DLPVC. Ada PLPVC. Kita sebutnya OB aja lah ya. Nah, di sini oke. Nah, karena mereka tuh bertanggung jawab atas kesadaran dan ini kita gitu. Kesadaran dan mimpi. Sebentar. Nah, di bagian-bagian ini tuh ternyata memiliki tugas mereka masing-masing. Di sini, dorsolateral memiliki peran sebagai logical, reasoning, self-control, sama working memory. Jadi dia tuh intinya logic. Bagian otak yang memberikan kita kesadaran. Sedangkan ventrolateral itu bagian yang meregulasi emosi. Regulasi emosi, terus kayak gitu. Self-reflection gitu di situ. Nah, kalau orbitofrontal itu dia itu mirip-mirip sama ventrolateral, cuman sifatnya apa ya? Itu sifatnya kalau yang saya pahami. Nah, dalam lucid dream itu, dalam mimpi biasa, DLPVC sama OB ini, VLPVC sama OB ini aktif dalam REM. Kenapa? Karena seperti yang saya bilang tadi, REM itu untuk meregulasi emosi, sehingga bagian otak yang berfungsi sebagai ini emosi tentu
perlu untuk nyala dong, ya kan? Bisa dilihat kalau non lucid dreaming bagian dekat dengan mata itu, di sini kita bisa melihat di sini kita bisa melihat brain waves atau gelombang otak gitu. Semakin tinggi gelombangnya semakin merah. Kita bisa melihat di non lucid dreaming atau mimpi biasa itu bagian sekitar ventrolateral sama orbitofrontal itu agak nyala. Jadi itu membuktikan bahwa mereka tuh aktif ketika kita mimpi. Sedangkan ketika kita lucid dreaming, kita bisa melihat sebelah di bagian prefrontal cortex itu hampir agak ada activity yang nyala gitu, ada aktivitas dari si otak ini. Yang membuat kalau berarti si dorsolateral ini juga agak aktif, memberikan kita kesadaran ketika kita lucid dreaming. Ada juga sebutan-sebutan kayak delta waves, theta waves, sama alpha waves. Jadi ketika kita bangun, ketika kita tidur tuh in deep sleep, kita tuh bakal punya sekitar 1-4 Hz atau delta, gelombang delta. Jadi kayak gitu, kayak pelan gitu gelombang aktivitas otaknya. Sedangkan ketika kita ini di stage ketiga. Sedangkan dalam stage antara 1-2, dia itu memiliki theta waves atau sekitar 4-8 Hz. Itu lumayan agak aktif tapi kayak masih ya ada bagian lambatnya dikit. Sedangkan ketika kita bangun, itu tuh kita mempunyai gelombang otak 13-30 Hz. Jadi saya ngomong di sini aja itu berarti saya ngomong di sini berarti saya bangun. Itu tuh udah gelombangnya tuh udah aktif gitu. Berarti saya di sini di beta waves ini ketika kita bangun, gelombang otak kita juga ikut lebih aktif gitu. Nah, kalau kita melihat gelombangnya tuh, dia tuh lebih cepat pergerakannya. Kesimpulannya tuh, lucid dream adalah kondisi ketika kita sadar bahwa kita sedang bermimpi, sementara tubuh kita tetap tertidur. Biasanya lucid dream terjadi saat REM, bagian otak yang mengatur emosi dan visual sangat aktif. Tetapi bagian prefrontal cortex yang mengatur logika dan evaluasi sangat rendah, sehingga mimpi terasa otomatis. Bisa sadar dan kadang bisa mengendalikan mimpi. Nah, refleksi saya itu dengan meneliti lucid dream, saya tidak hanya belajar mengenai lucid dream, tapi juga hal-hal yang berkaitan dengannya, seperti otak dan tidur. Selama mempelajari hal ini, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang masih belum bisa dibuktikan secara ilmiah. Namun, selama belajar tentang topik ini, saya masih saja kagum dengan bagaimana otak kita bahkan masih bisa aktif ketika kita beristirahat. Nah, yang maksud saya nggak bisa dibuktikan dengan ilmiah tuh, sebenarnya ada spekulasi-spekulasi, tapi salah satunya kenapa dorsolateral ini bisa aktif ketika kita lucid dreaming gitu. Kan dorsolateral itu yang ini mengontrol kesadaran kita kan. Kalau misalnya nggak ada dorsolateral, kalau dorsolateral aktif berarti kita tidak bisa lucid dream. Jadi itu yang saya pertanyakan, cuman masih belum ada itunya. Nah, kekuatan saya tuh saya memiliki rasa penasaran yang tinggi. Kedua, kemampuan dalam mengkaitkan sesuatu ketika berpikir kritis. Yang keempat, pemahaman yang cepat. Nah, kelemahan saya itu procrastinating alias menunda-nunda dan confusion. Sebenarnya confusion itu bukan dalam belajarnya, tapi dalam mempresentasikannya karena saya emang
orangnya belibet. Terus kayak eh, saya tuh masih susah untuk linear dalam presentasi gitu, konsisten, konsistensinya masih kurang. Baik, mungkin begitu saja. Oke, waktunya pas presentasinya, nggak belibet kok, mengerti. Oke, saya mau memberi kesempatan pada Bu Frida ya sebagai pembimbingnya, Bu Frida ya. Silakan Bu Frida untuk memberikan masukan. Setelah itu orang tuanya, Pak Zam dan Bu Yeni. Ya, Silakan, baik. Bu Frida. Ya, alhamdulillah terima kasih Sofi atas presentasinya yang membuat saya juga ikut merasa bangga dengan Sofi, terutama memang karena interaksi kita kan terbatas ya. Baik artinya komunikasinya tidak terlalu panjang, tapi Sofi dapat menangkap dan menjabarkan hal ini dengan cukup baik gitu. Jadi karena sebenarnya memang Bu Frida punya keyakinan Sofi ini memiliki semangat belajar yang tinggi gitu. Jadi Bu Frida berasa aman terus terang dengan Sofi ya. Itu yang membuat Bu Frida yakin, dan hari ini sebenarnya Sofi sudah membuktikan bahwa Sofi bisa menggali lebih dalam gitu. Kan Bu Frida hanya kasih clue-clue saja, dan Sofi bisa menjabarkan itu dengan cukup komprehensif gitu. Bu Frida bersyukur untuk itu. Itu aja dari Bu Frida. Intinya Bu Frida tadi sepakat dengan kekuatan yang Sofi sampaikan, dan itu tercermin dari presentasi hari ini. Begitu Bu Ayu, mangga. Terima kasih Bu Frida. Ya. Terima kasih Bu Frida. Dipersilakan orang tuanya Sofi, Pak Zam atau Bu Yeni. Baik, Bu Ayu terima kasih banyak, Bu Frida juga. Saya baru tahu tentang lucid dream dari kakak nih. Nggak pernah lapor sedang mengerjakan apa. Lucid dream. Boleh bertanya Kak, yang memotivasi menggali ini apa nih? Motivasinya apa? Apakah karena tadi pada pengalaman bermimpi atau apa gitu? Ayo nggak ke kamera karena ini biar sinyal nggak terganggu di jalan. Sebenarnya pertama karena experience, pengalaman yang yang Sofi alami itu pertama. Terus hal tersebut tuh menimbulkan rasa penasaran. Kenapa kenapa kakak bisa kayak lucid dream gitu? Apa yang menyebabkan kakak bisa lucid dream? Tapi terus tapi pas saya gali lebih dalam tuh, saya kerasa kayak topik lucid dream ini menarik gitu ternyata. Tapi memang kakak tuh termasuk orang yang kayak lebih suka suatu topik ketika menggalinya lebih dalam gitu. Kalau cuman di atas permukaan saja, saya merasa kayak kurang gitu. Iya. Mungkin begitu saja sih. Iya. Ya yang penting apa yang dari pengalaman kita keseharian atau apa ya, memang itu berarti sejalan dengan minat ya. Jadi apa yang memang tadi harapan ayah juga digali lebih dalam ya. Tentu ada sesuatu di balik apa yang kita alami gitu kan. Setelah lagi kalau istilah lucid itu apa? Dari mana tuh kata dari nama tokoh atau apa? Lucidnya sendiri? Atau dari istilah sifat? Kalau dilihat dari artinya sih mimpi apa ya? Kenapa lucid gitu istilahnya? Setahu saya lucid dream ini tuh bukan berdasarkan dari nama orang, tapi dari kata lucid. Lucidnya sendiri tuh artinya
artinya jelas gitu, berarti jernih. Yang berarti ketika kita bermimpi ini, mimpinya tuh terasa nyata gitu. Tapi kita sadar bahwa kita sedang bermimpi. Berbeda dengan mimpi Iya. biasa, yang dimana lebih terasa Makasih sama-sama Kak. dengan Ya, yang penting terus didalami ya Kak ya. Jadi nggak di permukaan, semoga bisa menuntun ke ruang akademik yang dikaji lebih lanjut. Makasih Kakak, makasih Bu Firda yang membimbing. Terima kasih. Boleh sedikit komen Bu Ayu? Boleh Bu Yeni, silakan. Silakan Bu Yeni. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Bu Ayu, Mbak Frida, Sofi. Alhamdulillah ya. Ibu juga nggak nyangka akan sekompleks itu ya, sampai ada dibahas tentang frekuensi, RIM, dan Latinnya bagus Kak. Jadi buat Ibu anak SMA dengan bahasa Latin mengungkapkan anatomi dengan bahasa Latin itu bagus banget gitu. Apalagi kalau minat Kakak di area biologi ya, kedokteran gitu. Memang harus dengan sering latihan itu mah kan kalau sehari-harinya memang terbiasa, udah biasa aja gitu ya. Dorsolateral, ventral itu hal-hal yang sebetulnya bisa dipelajari dan bisa digunakan sehari-hari gitu. Seperti kata Ayah, digali lagi, itu kan fenomena kehidupan di alam semesta yang masih banyak yang perlu diungkap ya Kak, gitu. Seperti sesuai dengan karakter Kakak yang selalu penasaran gitu. Itu bagian dari hutang Kakak yang harus terus digali ya, terutama tentang kondisi tidur kita ya, mana yang efektif, apakah benar kuantitas tidur itu harus 8 jam gitu ya. Hal seperti itu kan menarik ya gitu untuk digali lagi gitu. Ya, jadi jangan merasa cukup sampai sini. Mimpi-mimpi itu kan memang harus diungkap. Itu fenomena apa gitu ya. Dan itu pasti akan bermanfaat untuk banyak orang. Hatur nuhun Bu Frida sekali lagi, dan Bu Ayu dan guru-guru yang lain. Hatur nuhun. Assalamualaikum. Salam. Boleh ditutup? Baik, terima kasih atas semua perhatiannya. Maaf jika ada salah kata dan tindakan. Saya tutup saja presentasi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Iqbal dan orang tuanya Nuri, Bu Marisa, punten ini waktunya sudah lewat ya untuk Jumatan. Udah kasih tahu ya. Jadi saya mohon maaf diundur untuk Nuri minggu depan. Saya tutup sesi presentasi kelas minat. Hatur nuhun untuk semua Bapak Ibu guru maupun Bapak Ibu orang tua yang sudah hadir di ruang Zoom. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Bu Ayu, nanti jam berapa Bu minggu depan? Sesi pertama Pak Iqbal. Jadi mulai jam pertama tuh berapa ya? Buka kelas 9.45. 9.45 berarti, iya. Oke. 9.45. Oke, Bu. Minggu depan.